Sukses tayang pada tanggal 9 Juni lalu, Satria Dewa Gatotkaca berhasil menarik perhatian penonton. Film ini akan menceritakan tentang bangkitnya kekuatan Ksatria Pandawa Gatotkaca guna mengalahkan para pasukan Kurawa. Dibintangi oleh pemeran utama Rizky Nazar, sang sutradara Hanung Bramantyo terbilang sukses dalam menggarap film ini. Meskipun tak sedikit Hanung harus menerima sejumlah kritikan pedas untuk filmnya, namun sebagian besar penonton harus mengakui bahwa isi dari film ini memanglah cukup berkelas dibanding film Indonesia lainnya terlepas dari segala kekurangan itu sendiri. Untuk itu, Mimin akan membahas 7 fakta menarik tentang film ini, dan kenapa film ini jadi wajib ditonton. 1. Pembuatan saat pandemi. Untuk diketahui bersama, film Ksatria Dewa Gatotkaca telah mengalami penundaan yang cukup lama sejak dipromosikan pertama kali pada tahun 2019 lalu. Permasalahan terbesar penayangan perdana film ini mungkin adalah pandemi COVID-19 yang sejak tahun 2019 mewabah di Indonesia, ditambah lagi hal lain di luar itu. Tahun 2020 setelah menunjuk Rizky Nazar sebagai pemeran utama, aktor 25 tahun ini diminta untuk berlatih fisik secara intens dengan cara menaikkan massa ototnya hingga beberapa kilo. Di tahun berikutnya, ketika siap tayang pada Maret tahun 2021, film ini masih harus mengalami penundaan tayang karena sang aktor utama tersandung kasus dan pandemi yang tak kunjung usai. 2. Hero pertama dalam Satria Dewa Universe. Sebuah gebrakan baru telah muncul di dunia perfilman Indonesia, bukan saja sembarang film, namun sebuah film yang mengangkat karakter adiwira atau superhero dari kearifan lokal kita yang sudah melegenda. Nantinya sejumlah film akan mengangkat setiap karakter yang ada di dunia perwayangan Mahabharata. Berbeda dari film yang pernah dibuat di Indonesia, film ini akan dikemas untuk kaum milenial, agar nantinya para penonton tidak bosan dengan cerita Gatotkaca yang disuguhkan. Gebrakan tersebut akan dibuatkan movie universe layaknya Marvel atau DC ke depannya nanti. Movie universe ini merupakan bagian dari intellectual property yang sudah dirancang, yaitu Jagat Satria Dewa, Satria Dewa Universe, yang mencakup movie universe, merchandise, mobile game, komik, website, on-ground activation, serial TV dan bahkan ke depannya theme park. Nah, menariknya universe ini dimulai dari film Satria Dewa Gatotkaca, yang mana film ini telah digarap sangat serius, mengingat pembuatan teaser trailer filmnya saja memakan durasi selama setahun dan menghabiskan dana lebih dari 1 miliar rupiah. 3. Gabungan kisah yang menarik. Dalam Jagat Satria Dewa, disebutkan bahwa umat manusia terbagi menjadi 2 garis keturunan, yakni Pandawa dan Kurawa, yang sudah ratusan tahun lalu saling berperang. Berlanjut ke masa modern, di Hastinapura, para keturunan Kurawa mulai bangkit menyusun kekuatan dan melakukan perburuan terhadap para garis keturunan Pandawa. Tujuannya, untuk membangkitkan kembali tokoh besar Kurawa, Aswatama. Dalam situasi itulah seorang pemuda bernama Yuda terseret dalam konflik perang besar tersebut, yakni saat sahabatnya, Erlangga menjadi salah satu korban pembunuhan berantai yang dilakukan sosok misterius bertopeng. Kisah tersebut merupakan gabungan dari kisah wayang Ramayana dari Indonesia tentunya, serta gabungan kisah Mahabharata dari India. Kedua kisah bersejarah ini digabung dan dikemas dalam balutan modern yang kekinian. 4. Kostum mahal dengan rancangan ternama. Rene Ishak selaku produser menjelaskan bahwa kostum untuk sang tokoh utama ini sangat spesial. Bahkan untuk membuatnya secara khusus mendatangkan desainer dari Prancis yang telah banyak membuat kostum adiwira film Hollywood. Desain khusus dibuat oleh Caravan Studio yang juga membuat kostum Daredevil di Marvel. Kostum yang sangat Indonesia ini tampil gagah dengan sedikit ukiran di bagian dada dan pundak. Dalam film logo di dada akan terus menyita perhatian kalian. Ditambah helm berwarna emas, bagai menghidupkan kembali sosok Gatotkaca yang gagah perkasa di tubuh Rizky Nazar. Berat kostum sendiri sekitar 7-10 kilo dengan berbagai atribut. Mungkin ini kostum superhero lokal pertama yang dibuat dengan sangat teliti dan persiapan matang.
hingga tampilan akhir dalam pose dan aksinya begitu menyita perhatian penuh sepanjang laga filmnya. Teknologi dalam kostum Gatot-Kaca pun sudah cukup modern. Dilengkapi dengan teknologi breathable, berarti kostum yang dikenakan Cash akan tetap bernapas dengan leluasa. Bahkan kostum untuk beauty shot, atau untuk peragaan dan sesi foto berbeda dengan kostum untuk beraksi dalam set. 5. CGI berkelas Hollywood. Menggabungkan kisah bersejarah, film ini mengemasnya melalui efek CGI yang patut diacungi jempol. Meskipun waktu syuting hanya memakan waktu 35 hari, namun pasca produksi film ini memakan waktu hingga setahun lebih karena dominasi penggunaan CGI atau gambar yang dihasilkan komputer RIN atau hasil komputer. Menurut sutradara Hanung Bramantyo ada dari 500.000 klip yang harus dikerjakan lewat proses CGI. Belum lagi di saat pertempuran seru yang harus dibuat detail agar penonton bisa menikmati pengalaman seru menyaksikan cerita Satria Dewa Gatot-Kaca. Efek CGI dalam film ini dikerjakan oleh Lumin Studio yang sudah berpengalaman mengerjakan film-film internasional. 6. Pembuatan kota fiktif dari nol. Sutradara Hanung Bramantyo mengungkap lokasi syuting Satria Dewa Gatot-Kaca, di mana salah satunya terletak di Desa Gamplong, Sleman, Yogyakarta. Di desa itu, ia bersama kru memutuskan untuk membangun sebuah kota buatan setelah persetujuan dari produser film, Celerina Judisari. Meski demikian, Hanung mengatakan bahwa kota buatan ini tidak dapat dibandingkan dengan yang biasa dilakukan di Hollywood. Sebelumnya, Satria Dewa Gatot-Kaca sempat ingin melakukan produksi di Semarang. Namun, kota tersebut saat itu masuk ke dalam zona merah COVID-19 yang membuat mereka tidak bisa syuting di situ. 7. Biaya produksi yang fantastis. Bila disimpulkan mulai dari perjuangan syuting, kostum, efek CGI, kota buatan hingga hal-hal lain yang mendukung film ini sangat menelan biaya fantastis. Secara mengejutkan sang sutradara mengungkapkan biaya produksi yang mencapai 24 miliar rupiah. Meskipun begitu, hal ini masih belum seberapa dibanding film pahlawan super lainnya. Hanung juga mengungkapkan, dalam membuat film pahlawan itu sangat mudah. Dibutuhkan support system yang kuat, diantaranya CGI dan efek 3D. Kekuatan CGI dan efek 3D bertujuan untuk membangun imajinasi penonton akan pertempuran epik seperti yang sering digambarkan oleh Disney dan Marvel Studio. Menurut Hanung, jika kedua hal tersebut tidak kuat dan intens, maka penonton film pahlawan super akan kecewa dan lebih memilih menyaksikan film dari luar negeri. Nah, itulah dia sejumlah fakta menarik dari film Satria Dewa Gatot-Kaca. Menurut kalian apakah film ini sudah cukup memuaskan perfilman superhero lokal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar film lainnya. Sampai ketemu lagi di fakta film selanjutnya.